Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, santri-santri yang sekarang berada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Nah, sudah lama liburan kalian di rumah, tentu ya materi fikihnya yang kita kaji dari kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Telah lama kalian tidak mengkajinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkannya kembali yang sudah lama terputus. Karena belajar fikih itu adalah intinya mempelajari syariat Islam. Bagaimana kita mau melakukan ibadah yang sahihah, mau ittiba kepada Rasulullah kalau kita tidak paham fikih? Ya, kita mau mengikuti cara Rasulullah beribadah biar ibadah kita sahihah, tetapi kita nggak mudeng caranya. Cara ibadah yang biar mirip atau sama dengan Rasulullah itu seperti apa? Dan itu kajiannya ada pada kajian fikih. Oleh sebab itu santri sekalian penting sekali untuk mengkaji kitab-kitab fikih ya. Dan cara paling mudah mengikuti Rasulullah itu adalah mengkaji yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang mereka faham seluk-beluk menentukan hukum yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan santri sekalian, kita akan melanjutkan. Terakhir kita sudah membahas pada bab salat qashar ya. Salat qashar. Ini kemarin jamak qashar sudah semuanya, dan oleh sebab itu hari ini kita masuk ke fasal yang baru, tema baru yang berjudul Syurutul Jumu'ati, syarat-syarat sah untuk mengerjakan sholat Jumat. Santri sekalian yang berbahagia, sholat Jumat adalah syariat yang Allah tetapkan langsung di dalam Al-Quran. Kalian juga sudah hafal kan? Di juz 28 di SMK kalian menghafal. Yang sudah sampai di situ ada surat Al-Jumu'ah, yang di sana ada perintah mengerjakan sholat Jumu'ah. Tapi berdasarkan dalil Al-Quran saja nampaknya belum cukup untuk kita mengerjakan sholat Jumat. Ada tata cara mengerjakannya, ada syarat-syarat yang harus kita pahami, dan di situ dijelaskan oleh Rasulullah dan lebih diperinci lagi maksud Rasulullah oleh para ulama. Disitulah muncul kajian fikih yang kita kaji dari kitab Safinatun Najah ini. Dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Baik santri sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini untuk santri lama ya, santri baru nanti mulai dari awal lagi ya, bahwa syarat-syarat Jumat yang disampaikan di dalam kitab Safinatun Najah ini adalah syurutul Jumu'ati sittatun. Berkata Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama antakuna kulluha fi waqti zuhri. Ya, jadi 6-6-nya ini harus terpenuhi agar sholat Jumat kita sah. Karena kalau tidak terpenuhi salah satu saja, sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Ya, terus bagaimana kalau tidak sah? Ganti sholat duhur. Harus sholat duhur ya, karena sholat Jumat ini punya aturan main sendiri ya, dia ritual yang aturan mainnya sudah ditetapkan sendiri. Yang pertama adalah antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama syaratnya adalah seluruh rangkaian Jumatan ini dikerjakan di dalam waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan coba kalau kalian masih ingat di bab-bab awal ya, waktu-waktu sholat. Waktu zuhur itu mulai dari zawalus syamsi, matahari
berada di tengah-tengah dan bergeser sedikit ke barat. Nah, ini misalnya langit tengah-tengah nih ya. Nah, sudah geser sedikit ke barat, seret begitu ke sini. Nah, ini sudah waktu zuhur. Kalau masih di tengah-tengah atau masih sebelumnya masih di timur, nah ini belum waktu zuhur. Ya, berarti kalau dikerjakan sebelum masuk waktu zuhur tidak sah. Atau kelewat bahkan sampai panjang atau waktu zuhur itu terakhirnya adalah sampai apa? Sampai panjang bayang-bayang kita sama dengan lebih panjang dari panjang aslinya tubuhnya. Misal saya tingginya 160. Nah, itu kok panjang bayang-bayangnya sudah 161. Nah, itu sudah masuk asar. Nah, berarti kalau mengerjakan sholat Jumat ada rangkaiannya yang sudah masuk asar, sholat Jumatnya batal. Paham maksudnya kan? Nah, saya ulangi lagi bahwa sholat Jumat seluruh rangkaiannya mulai dari khutbahnya, sholat rakaat pertamanya, rakaat keduanya sampai salamnya itu seluruhnya harus dikerjakan di dalam waktu zuhur. Tidak boleh ada yang kemajon sebelum waktunya atau keluwihan melewati waktunya, maka yang itu tidak sah. Paham di sini? Baik ya. Yang kedua, wa an tuqama fi khittatil baladi. Yang kedua, harus dikerjakan, sholat Jumat itu harus dilaksanakan di area pemukiman warga. Harus dikerjakan di area pemukiman warga. Jadi tidak boleh sholat Jumatnya ngumpet nyari tempat sepi gitu. Tidak boleh ya. Harus di area pemukiman warga. Meskipun itu lapangan. Meskipun itu lapangan, tidak harus yang namanya area pemukiman warga itu harus bangunan khusus yang disebut masjid, tidak harus. Ya, atau tempat itu harus yang biasa buat sholat, enggak harus. Satu waktu pingin sholat di misal kampung itu semua pingin sholat di jalan luas begitu atau di lapangan voli yang luas begitu muat untuk sholat, itu enggak masalah, yang penting masih di kompleks area situ ya. Enggak boleh nyari tempat yang tidak di area pemukiman. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ya, yang ketiga, wa an tusalla jama'atan. Salat Jumat mestilah dikerjakan secara berjamaah. Maka tidak sah salat Jumat sendirian. Ya. Enggak boleh, ya. Salat Jumat ini hanya sah dikerjakan secara berjamaah. Apalagi khutbah sendiri begitu. Ceramah sendiri, bar gue dirongok ke dewe dengerin sendiri, sholat dimami sendiri, adani sendiri, qomati sendiri, ya itu tidak sah. Berarti harus bagaimana kalau tidak ada teman? Sholat duhur, ya tidak boleh. Yang keempat, syarat yang keempat adalah an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin mustautinin. Yang keempat adalah ini komplit nih. Peserta Jumatan ya minimal adalah 40 orang. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ini saya nanti sampaikan beberapa khilafiyah dalam hal ini. Di poin yang keempat ini khilafiyah ya. Tapi ini kita sedang mengkaji versi pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Harus diikuti minimal oleh 40 orang ahroron, bukan budak semuanya, merdeka. Dzukuran, laki-laki semuanya. Balighina, sudah balik semuanya. Mustautinina, dan orang setempat, bukan musafir. Ketat kan dalam mazhab Syafi'i. Jadi 40 orang ini harus 40 orang yang semuanya wajib sholat Jumat. Sebabnya kalau budak dia tidak wajib. Dzukuran laki-laki, perempuan tidak wajib. Balighin, anak-anak yang belum balik tidak wajib. Mustautinin, penduduk setempat, berarti musafir tidak wajib. Nah, 40 orang ini harus terdiri dari itu semuanya. Salah satu bukan itu berarti berkurang ya. Dan jika kurang dari 40, sholat Jumatnya dinyatakan tidak sah menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, ya, di sini kita perlu memperhatikan jumlah kalau dalam fikih mazhab Syafi'i ya. Karena saat itu sholat Jumat pertama
diperintahkan, kemudian dikumpulkanlah orang-orang, terkumpullah 40 orang dan disimpulkan bahwa itu minimal ya, minimal. Maka 40 ini menjadi syarat minimal dalam mazhab Syafi'i ya. Sebagaimana kita tahu, mazhab Syafi'i itu dalam mengkaji fikih itu termasuk pendapatnya itu pendapat yang paling hati-hati. Nek bahasa ekstrimnya itu paling ketat dan paling tegas serta paling keras. Itu justru fikih mazhab Syafi'i. Yang lain malah relatif longgar. Coba kita bandingkan. Dalam mazhab Hanafi itu minimal cuma 4 orang. Sudah sah. Jadi 3 makmum plus 1 imam. 4 orang saja itu sholat Jumat, itu dalam mazhab Hanafi sudah sah. Yang berikutnya dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki minimal 13 orang. 12 makmum plus 1 imam. Nah, yang agak tegas di sini adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, Syafi'i itu 40, Hambali itu 40-50 ya, sekitar itu 50-an orang. Ya. Nah, kita lebih meyakini yang mana silahkan ya. Cuma ini kita sedang mengkaji kitab fikih mazhab Syafi'i, jadi mesti kita sampaikan secara ilmiah ya. Demikian santri sekalian, yang keempat. Kita masuk ke yang kelima. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi. Tidak boleh di dalam satu area pemukiman warga, satu kampung itu terjadi 2 Jumatan yang membersamai atau yang mendahului. Mestilah di situ 1 Jumatan. Ini pendapat kuatnya. Fitil kalba di satu kompleks itu. Kecuali, tapi banyak para ulama mazhab Syafi'i kemudian mensyarah dan mengecualikannya. Kecuali di situ masjidnya sudah tidak muat, tidak menampung, atau khawatir di situ ada perselisihan yang meruncing jika tetap di satu tempat. Ya mungkin kali ya, yang satu punya paham A, yang satu punya paham B begitu, dan sulit sekali untuk disatukan mungkin. Nah, daripada tidak Jumatan ya, terpaksa dijadikan 2, walaupun ini tetap memecah belah ya. Bagusnya itu kalau alasannya sudah tidak muat, itu lebih tepat ya. Jadi boleh di satu kampung ada 2 masjid atau 3 masjid yang kemudian Jumatan semua, karena memang kapasitasnya terbatas ya, kapasitasnya terbatas. Waktu zaman dulu jelas penduduk terbatas jumlahnya, sehingga rumahnya jauh-jauh dan tanah luas, maka tepat sekali untuk tetap satu lokasi saja untuk diadakan sholat Jumat dalam satu pemukiman warga. Dan yang ke-6, syarat yang ke-6 adalah wa an yataqaddamaha khutbatani, bahwa syarat sah sholat Jumat yang ke-6 adalah bahwa sholat Jumat harus didahului dulu dengan 2 khutbah. Sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu rangkaiannya bukan cuma sholatnya saja, tapi juga termasuk khutbahnya. Jadi itu satu paket ya. Tidak boleh sholat Jumat kok wis pingin Jumatani saja begitu, nggak usah ada khutbah kalau itu tidak sah Jumatannya, karena itu adalah rangkaian yang sudah menjadi keharusan, menjadi syarat sah. Sehingga kalau ada satu saja yang tidak dilalui, tidak terpenuhi, sifat hukum sahnya itu bergeser menjadi tidak sah ya. Demikian ya, dapat dipahami dengan baik. Nah, namun ada hal yang mungkin satu perlu saya sampaikan ya, di bagian misalnya nomor 2, nomor berapa ini, wa antu sholat jamaah, nomor 3 ya, bahwa sholat Jumat ini harus dikerjakan secara berjamaah. Itu misal kita terlambat datang untuk sholat Jumat, itu terus dapatnya cuma rakaat kedua, itu sah tidak? Menurut ulama mazhab Syafi'i, kalau dapatnya di rakaat kedua berarti dia dapat 1 rakaat ya,
dia masih dapat 1 rakaat di rakaat kedua, ini, maka dia cukup nambahi 1 rakaat. Jadi sudah 1 plus 1 sama dengan 2. Ya. Lantas ada penjelasan lagi. Sedangkan jika dia mendapatinya sudah di tahiyat akhir, misalnya ada santri datang Jumatan terlambat, itu jamaah Jumatan sudah rakaat kedua tapi sudah tahiyat akhir. Ya, rakaat keduanya sudah tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Terus dia ikut jamaah. Itu sah enggak tidak jamaahnya? Sah jamaahnya, tapi dia harus menambahinya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. 4 rakaat. Artinya mirip sholat duhur. Ya, dia nambah 4 rakaat baru bisa sah dia sholat. Demikian ya. Jadi jangan suka telat-telat lagi kalau Jumatan, nanti malah jadi berat kalian ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga amal-amal sholih, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan mampu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.